Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Muhammad Lutfi Pratama, NRP 15/2017-019. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang tugas pertemuan keempat praktikum pemrograman game. Selanjutnya tuh masuk ke modul arah kamera. Pertama tuh main kamera yang ada di hierarki itu masukkan ke yang player, kemudian buat script baru yang diberi nama kamera, lalu masuk ke script kameranya. Kemudian di sini tuh ada variabel kemudian di sini tuh ada variabel private float sensitivity. Jadi di sini tuh untuk mengatur si sensitivitas kameranya. Kemudian di referensinya ini ada private transform, ini tuh diambil dari inspektor kamera. Kemudian masuk ke void star. Jadi ini tuh maksudnya tuh pada saat di run itu si kursornya tuh tidak terlihat atau terkunci. Lalu masuk ke void update-nya. Nah, di sini tuh ada input cake axis mouse X. Nah, yang dimaksud mouse X ini tuh yang ada di settingan input manager Unity-nya. Kemudian dikali sensitivity, kemudian dikali time.delta time. Jika sudah, si scriptnya tuh kita save, kemudian kita drag ke si main kameranya. Kemudian untuk mengatur si sensitivitasnya tuh ada di main kamera, kemudian inspektor, lalu di paling bawah tuh ada script kamera. Nah, di sini tuh kita bisa ngatur sensitivity-nya. Kemudian saya coba untuk nge-run. Nah, jadi pada saat kita ngegerakin si mouse-nya tuh dia akan ngegerakin si kameranya ke kiri dan ke kanan. Kemudian si kursornya juga jadi nggak muncul ya. Selanjutnya masuk ke modul animasi. Di sini saya memakai animasi yang telah saya download di Asset Store. Nah, sebelum masuk ke scriptnya tuh kita bikin si animatornya dulu. Sebelum itu dibikin dulu parameternya tuh ada 3 parameter. Yang pertama tuh ada float X, terus yang kedua tuh sama float Z. Kemudian yang is grounded ini tuh parameternya tuh boolean, pakai yang boolean. Selanjutnya masuk ke script animasinya. Di sini tuh variabelnya tuh ada private float nilai X sama nilai Z, kemudian ada private boolean status ground. Kemudian di sini referensinya tuh ada private animator animasi. Nah, si animator ini tuh diambil dari si animator yang ada di si karakter. Kemudian ada private game object player. Lalu masuk ke void star-nya. Di sini void star-nya itu ada anim sama dengan get component in children animator. Kemudian ada ini player game object find player. Nah, si player ini tuh diambil dari si player yang ada di hierarki itu. Masuk ke void update, nilai X sama dengan player get component pergerakan player. Nah, maksud dari pergerakan player ini tuh kita ngambil dari script si pergerakan player yang
sebelumnya telah dibuat yang ini. Kemudian si X ini tuh kita ngambil si variabel X yang ini. Kemudian yang Z juga sama, yang nilai Z juga sama. Kemudian ada status ground, player get component, pergerakan player is grounded. Dia tuh ngambil si variabel yang public boolean is grounded ini. Kemudian anim set float X nilai X, anim dot set float X Z nilai Z, anim set boolean is grounded status ground. Kemudian jika sudah membuat script animasinya tuh, nah si script animasinya itu kita drag ke si player. Nanti di inspektor si playernya itu akan muncul nah yang ini animasi. Setelah itu saya coba apakah berjalan si animatornya. Saya di run. Nah, jadi pada saat jalan maju si nilai Z-nya itu nambah. Itu juga tuh mundur si nilai Z-nya itu akan minus. Sama halnya sama yang kiri kanan juga sama, yang X-nya berubah. Jika loncat, nah si is grounded-nya juga centangnya akan hilang terus timbul lagi. Oh ya, sebelumnya tuh masuk yang di si animatornya tuh untuk setting si transisi durasinya itu ke si klik si transisinya, kemudian setting. Nah yang di sini, nah yang ininya tuh centangnya hilangin. Ini juga sama, ya sesuaikan saja seperti ini ya. Health bar ya. Cara membuat health bar tuh yang pertama tuh klik kanan pada hierarki, kemudian pilih UI, terus canvas. Nanti akan muncul di sini canvas. Sebelum itu, si gambar-gambar yang ada di asset HUD ini tuh diganti. Si tekstur tabnya jadi sprite 2D and UI, lalu apply. Setelah semuanya sudah, kita di canvas tuh bikin UI baru, pilih yang image. Nanti kasih namanya health template. Kemudian di search image-nya itu kita isi dengan si health bar yang ada di asset HUD health bar ini. Lalu kita drag ke si health template yang search image ini. Nah, jika sudah, atur-atur si ukuran sama posisinya. Terus si anchor-nya juga diatur sehingga ditempatkan di pojok kiri bawah. Agar si canvas ini tuh mengikuti si skala screen-nya, diatur di sini canvas scale ke canvas, kemudian UI scale modenya itu diganti jadi scale width screen size yang ini. Kemudian jika sudah health bar ini tuh bikin lagi buat si yang karakter ini, gambar karakter ini, ke canvas, kemudian UI, pilih lagi image, lalu ada ini karakter. Nah di si search image yang punya si karakter itu tuh kita drag yang gambar si karakter ini ke search image si yang karakter. Kemudian diatur-atur saja si range transformnya, si posisi atau besar kecilnya itu diatur agar sesuai sama si health bar-nya.
Nah, agar si gambar karakter ini berada di belakang si template headbar ini, itu dia di drag ke bawah, ke atas si health template. Kemudian buat yang si bar yang darah ini, yang ini tuh bikin lagi di si canvasnya, terus ke UI lalu image, kemudian bikin health masking, ada terus masukin ke search image-nya itu yang masking 1. Kemudian atur-atur lagi si posisi sama ukurannya. Kemudian di dalam health masking ini tuh dibuat lagi si health ini. Terus atur lagi posisi sama ukurannya. Kemudian diganti warna jadi merah. Lalu disesuaikan lagi si posisinya sama yang si bar buat si darah ini. Kemudian di health masking ini tuh di add komponen, terus pilih yang mask. Nah, si mask ini tuh agar si health yang merah ini tuh pada saat ditarik ke kiri dia nggak akan muncul. Nah, untuk yang bar energi juga sama seperti yang bar untuk darah, dibuat lagi di canvas, kemudian ke image. Nah, kemudian search image-nya itu diisi dengan si masking 2. Nah, si health masking sama si energi masking ini tuh di drag ke atas si health template agar dia tuh berada di belakang si health template itu.